Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, lebih khusus nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita bisa duduk bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca, mempelajari, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan wasiat-wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ikhwani, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini sebianya adalah, yang menyampaikan adalah beliau Al-Ustaz Anur Rafiq, karena satu dan lain hal beliau belum bisa membersamai kita, dan kemudian kita menggantikan beliau dalam kajian sore yang berbahagia ini. Semoga pertemuan yang kita laksanakan di sore yang berbahagia ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perpisahan setelah selesainya kajian ini semoga menjadi sebab diberikan kepada kita pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani,
wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi kajian yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini adalah kajian yang sudah sering diulang, tetapi tidak ada kebosanan firman Allah Subhanahu wa taala ketika dibaca, sebagaimana tidak ada kebosanan ketika wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada pribadi-pribadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah engkau berikan peringatan, engkau berikan nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya tersampaikannya peringatan, tersampaikannya nasihat adalah sesuatu yang bermanfaat pada pribadi-pribadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maka sungguh pun mereka para sahabat, para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagiannya telah dijamin dengan surga, yang sebagian besarnya telah dipuji nama-nama mereka di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan di dalam sabda-sabda Rasulnya, tetapi nasihat disampaikan kepada mereka tidak berhenti. Nasihat agar selalu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu terbaca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini disampaikan kepada mereka para sahabat sebelum kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu an akan merasa bosan terhadap nasihat yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka bosan, padahal bahkan Rasulnya yang pasti masuk surga, yang pasti maksum, juga datang kepadanya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, wahai nabi, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang turun untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada dua faedah. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, wahai nabi, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut nabi-nabi yang lain disebut dengan namanya, tetapi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus disebut profesinya, tugasnya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha,
ya ayyuhar rasul, disebutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung namanya. Di sini ada pelajaran bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau Allah Subhanahu wa taala masih hajat memberikan nasihat kepada nabinya, kalau nabinya sallallahu alaihi wasallam masih hajat kepada dinasihati, dan dia adalah makhluk terbaik dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada di antara kita siapapun yang boleh merasa tidak layak dan tidak pantas untuk dinasihati. Tidak ada di antara kita siapapun yang boleh merasa sombong terhadap nasihat. Kalaulah barangkali seseorang yang tidak butuh kepada nasihat, mestinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam dinasihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau menasihatkan kepada para sahabat-sahabatnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun engkau berada. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang sudah tersampaikan, kajian kita pada beberapa menit ke depan adalah berkenaan dengan bagaimana kita memahami bersama makna al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Ketahuilah bahwa nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat yang tidak terbilang banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak mungkin engkau bisa menghitungnya. Niscaya tidak mungkin engkau bisa menghitungnya. Bahkan nikmat Allah yang menempel di jasad kita saja tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saya membaca tulisan dari penulisnya, pemilik Jawa Post Group, Dahlan Iskan. Dia sedang berobat ke Cina dari sakit yang dideritanya, dan ternyata sakitnya adalah adanya kerusakan di pembuluh darahnya. Kerusakan di pembuluh darahnya. Dia bertanya kepada dokternya, berapa panjang kerusakan buluh darah yang dimilikinya. Dokter menyampaikan 50 cm. Beliau bertanya, berapa biayanya 50 cm itu? 500 juta. 500 juta untuk pembuluh darah yang hanya 50 cm. Sampai di sini sesungguhnya kita masih belum sangat boleh heran. Yang lebih heran lagi, ternyata pembuluh darah masing-masing kita ini panjangnya adalah 250 km. Kalau
dibikin panjang 250 kilo jarak antara Ungaran Cirebon. Kalau kemudian 50 sentinya itu adalah 500 juta, artinya setengah miliar, maka pembuluh darah yang kita miliki ini adalah nominalnya 2,5 triliun. Insya Allah bisa membeli warungnya Pak Heru, insya Allah. Ya Pak Heru. 2,5 triliun itu hanya pembuluh darah kita saja. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah yang nempel di jasad kita saja sebelum yang lain, maka kita tidak mungkin bisa menghitungnya. 2, triliun. Masing-masing kita ini membawa 2, triliun itu hanya pembuluh darahnya saja, Pak. Belum ditambah dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari apa yang tadi kita sebut adalah nikmatul Islam, nikmat an-nutqu bi asyhadataini, nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara mereka hambanya yang terpilih bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kita katakan bahwa kita adalah di antara mereka para hambanya yang terpilih karena kekuasaan siapakah yang mendapatkan hidayatul Islam ini sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi sekalipun, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak bisa menghadirkan hidayah ini bahkan kepada manusia yang paling beliau cintai. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu selain istri-istri beliau adalah pamanda beliau Abu Talib, seorang yang menemani beliau, bahkan seorang yang membela kalau ada orang yang mengganggu, yang menyakiti beliau, seorang yang ditemani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang detik-detik wafatnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Maka orang-orang Syiah mengatakan tidak mungkin Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dia hanya menyembunyikan keimanannya. Karena pada mereka ada akidah taqiyah. Tidak mungkin Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Padahal agama kita menjelaskan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, ma'asyiral muslimin, tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau sudah menemani Abu Talib bukan hanya ketika sehatnya, bahkan ketika menjelang mati menjemput. Dia bisikkan kalimat di telinganya, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan penolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan ternyata syaitan juga menghadirkan Abu Jahal
yang juga membisikkan, wahai Abu Talib, tidakkah engkau ingat engkau adalah pimpinan? Bagaimana kata kaummu jika engkau mengikuti agama Muhammad? Akhirnya kemudian beliau meninggal dalam keadaan kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya dari atas langitnya, menegur atau barangkali menghibur nabinya ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menghadirkan hidayah ini kepada paman tercintanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma'asyiral muslimin, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi may yasha." Kul, katakanlah wahai Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah, man ahbabta, bahkan kepada manusia yang paling engkau cintai, bahkan kepada Abu Talib, walakinna Allaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah yahdi may yasha, yang memberikan hidayah kepada setiap mereka yang dikehendaki. Siapa mengira seorang Bilal Al-Habsyi dari Ethiopia menjemput hidayah Islam, sementara Abu Jahal, Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir? Siapa mengira seorang Suhaib Ar-Rumi menjemput hidayah Islam, sementara berapa banyak keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir? Bahkan siapa kira kita yang duduk bersama di sini bisa melafalkan dua kalimat syahadat, padahal jarak hidup kita dengan waktu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 1400 tahun. Padahal tempat duduk kita sore ini dengan tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 10.000 kilo. Dan lebih lagi, tidak pernah kita ketemu dengan Nabi, tidak pernah kita ketemu dengan para sahabat-sahabatnya, tidak pernah kita ketemu dengan para tabi'in, tidak pernah kita ketemu dengan para tabi'ut tabi'in. Bahkan kita pun tidak pernah ketemu dengan imam yang empat, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan imam yang barangkali kita jadikan sebagai obrolan, sebagai wali songo sekalipun, lepas benar tidaknya, kita pun tidak bertemu dengan mereka. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini kita dapatkan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita ulang-ulang, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan ternyata bukan hanya kalimat yang boleh kita baca berulang-ulang. Ternyata bukan hanya kalimat yang boleh kita hafal, tetapi keduanya adalah kalimat yang kita baca bersama, yang kita hafal bersama, yang kita fahami bersama, kemudian yang kita laksanakan. Kita laksanakan apa yang menjadi kelaziman dari kedua kalimat syahadat tersebut.
Ma'asyiral muslimin, sebagian kaum muslimin mengira bahwa dua kalimat syahadat ketika sudah diikrarkan maka cukuplah seseorang meraih dan mendapatkan surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Sungguh pun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mereka kerjakan. Sungguh pun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak mereka tinggalkan. Dan pemahaman seperti ini ternyata bukan hanya ada di zaman kita. Bahkan di zaman tabi'in sekalipun pemahaman seperti ini sudah hadir dan sudah terjadi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Seorang bertanya kepada Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah adalah seorang tabi'i yang mulia. Seorang bertanya kepadanya, "Ya Ustaz, ya Imam, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Dan memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan itu, bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Dan seorang bertanya kepada Sufyan ibnu Uyainah di zaman tabi'i, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Terfahami oleh si penanya, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Bukankah ketika seorang sudah memegang kunci, dia sudah berhak untuk membuka sembarang pintu-pintu surga yang ada, walaupun tidak perintah Allah dikerjakannya, walaupun tidak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkannya. Ini pemahaman yang juga ada pada kaum muslimin hari ini. Maka Sufyan ibnu Uyainah terhadap pertanyaan tersebut dia memberikan jawaban yang diplomatis. Dia katakan benar, la ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi kata beliau, ma min miftahin illa walahu asnanu. Tetapi catat bahwa tidak satu pun kunci kita miliki kecuali kunci itu pasti punya gigi. Panjenengan semua yang datang kemari, yang bawa motor, yang bawa mobil, silakan dilihat. Semua kita pasti bawa kunci sebelum kita menghidupkan mobil kita. Tetapi kata beliau, ma min miftahin illa walahu asnanu. Tetapi tidak satu pun kunci yang kita miliki kecuali kunci itu bergigi. Fa in ji'ta bimiftahin walahu asnanu futihalaka. Jika engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka akan terbuka bagimu pintu-pintu surga. Dan jika kunci yang engkau miliki tidak bergigi, lam yuftah laka, niscaya tidak mungkin pintu-pintu surga terbuka. Panjenengan bawa kunci dengan motornya, sementara kuncinya gundul, maka tidak akan bisa membawa motor yang panjenengan bawa. Panjenengan bawa mobil, bawa kunci, sementara kuncinya gundul, tidak akan pernah bisa membawa mobil tersebut. Kemudian kata beliau Sufyan ibnu Uyainah, wa asnanu hadhil kalima syurutuha. Dan gigi dari kunci la ilaha illallah adalah syurutu la ilaha illallah.
surut la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, itu benar. Tetapi jika engkau membawa kunci dengan syarat-syaratnya, dan syarat dua kalimat syahadat ada 7 yang saya kira sebagian besar di antara panjenengan sudah faham, tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kita ulang bersama 7 syarat dari syarat-syarat dua kalimat syahadat. Yang pertamanya adalah al-ilmu, yang keduanya adalah al-yakinu, yang ketiganya adalah al-qabulu, yang keempatnya adalah al-inqiyadu, yang kelimanya adalah as-sidqu, yang keenamnya adalah al-ikhlasu, dan yang ketujuhnya adalah al-mahabbatu. Saya ulang lagi, al-ilmu yang pertama, al-yakinu yang kedua, al-qabulu yang ketiga, al-inqiyadu yang keempat, as-sidqu yang kelima, al-ikhlasu yang keenam, al-mahabbatu yang ketujuh. Ikhwani fillah, kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini berkenaan dengan asyartu as-sabi'u, syarat yang ketujuh. Wa huwa al-mahabbatu, yaitu cinta, al-mahabbah. Ma'asyiral muslimin, saya tidak tahu kenapa mereka para ulama ketika menyebut syurutu la ilaha illallah, syurutu kalimatit tauhid, itu ada 7, dan setelahnya masing-masing mereka menyebut yang terakhir adalah al-mahabbatu. Apakah barangkali syarat ini yang paling ringan, atau barangkali syarat ini yang paling berat? Antum lihat barangkali penjelasan syurut la ilaha illallah di sembarang kitab. Maka syarat yang paling terakhir, asyartu sabi, adalah al-mahabbatu, cinta. Dan ini yang akan kita jadikan sebagai pembahasan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana wajib setiap kita yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat menghadirkan syarat pertama al-ilmu, syarat kedua al-yakinu, syarat yang ketiga al-qabulu, syarat yang keempat al-inqiyadu, syarat yang kelima as-sidqu, yang keenam al-ikhlasu, yang ketujuhnya adalah al-mahabbatu. Maka kita hadirkan 6 yang pertama, dan yang ketujuhnya adalah al-mahabbah. Dan makna daripada al-mahabbah adalah cinta. Wajib setiap kita dan siapapun yang telah melafalkan dua kalimat syahadat menghadirkan syarat yang ketujuh, dan syarat yang ketujuh yang terakhir ini adalah al-mahabbatu, adalah cinta. Ma'asyiral muslimin, karena waktu kita yang terbatas, maka kita sampaikan dengan agak sedikit cepat. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kamu, tempat untuk engkau menghadirkan cinta, tempat untuk engkau menghadirkan wala, adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala,
yang keduanya wa rasuluhu dan rasulnya, dan yang ketiganya dan seluruh orang-orang yang telah beriman. Seluruh orang-orang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana kita juga harus memberikan kebencian kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh Rasulnya, dan kepada musuh-musuh orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Maka ma'asyiral muslimin, itu syarat yang ketujuh, bahwa setelah kita memahami syarat kedua dan melaksanakannya, ketiga dan melaksanakannya, sampai keenam dan melaksanakannya, maka syarat yang ketujuhnya kita harus menghadirkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada setiap mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Sebaliknya, kita harus menghadirkan benci kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh Rasulnya, dan kepada musuh-musuh setiap mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setiap kita yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, cinta kepada Allah mesti, cinta kepada Rasulnya harus, yang ketiganya adalah cinta kepada sesama yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat memberitakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Adakah seorang disebut bersaudara padahal mereka bermusuhan? Adakah seorang dikatakan bersaudara sementara sesama mereka saling mencaci? Adakah sesama mereka disebut bersaudara sementara sesama mereka saling membenci? Tentu kalla thumma kalla. Mereka disebut bersaudara karena mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Itulah gambar mereka yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersabda, al-mu'minu akhu al-mu'mini. Seorang mukmin yang telah melafalkan dua kalimat syahadat adalah saudara mukmin yang telah melafalkan dua kalimat syahadat yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Kalau makna tidak beriman artinya kafir, tidak ada kita yang beriman. Beruntung ulama-ulama kita menjelaskan la yu'minu di sini maknanya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia bisa menghadirkan cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adalah engkau aku cintai lebih dari apapun kecuali diriku ya Rasulullah. Kecuali diriku aku belum bisa melepaskannya.
Kata Nabi, belum wahai Umar. Sampai pada waktunya Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada siapapun, bahkan lebih dari diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana, sekarang baru benar cintamu kepadaku wahai Umar. Sekarang baru benar cintamu kepadaku wahai Umar. Kenapa? Karena seorang muslim dia harus menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada siapapun. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian wa ayyuhibballahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta dia kepada apapun dan siapapun. Ma'asyiral muslimin, keimanan kita baru akan kuat manakala kita sudah bisa menghadirkan cinta kepada sesama kaum muslimin, benci kepada musuh-musuh kaum muslimin. Maka Rasulullah bersabda, "Authaku aural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah ketika seorang sudah bisa menghadirkan cinta karena Allah, dan cinta karena Allah artinya adalah cinta karena dua kalimat syahadat dan bukan karena yang lainnya. Wal bughdu fillah, dan dia juga bisa menghadirkan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dua kalimat syahadat dia benci, sebagaimana karena dua kalimat syahadat dia cinta. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya memberitakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang jika ada pada seseorang, barulah dia bisa merasakan manisnya keimanan. Tiga perkara yang jika ada pada seseorang, barulah dia bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertamanya, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seorang sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang tidak mencintai seseorang kecuali karena dua kalimat syahadat, karena akidah, karena Islam dan bukan karena yang lainnya. Yang ketiganya adalah ketika seorang telah benci, kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Yang keduanya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dua kalimat syahadat ini mengikat setiap kita mencintai kepada sesama. Dua kalimat syahadat ini mengikat setiap kita saling tolong menolong bersama. Dua kalimat syahadat ini mengikat sesama kita saling bersaudara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma'asyiral muslimin, sekian banyak firman-firman Allah dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya setiap kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat untuk mencintai sesama. Ma'asyiral muslimin, barangkali kita pernah mendengar istilah al-wala'u dan kita pernah mendengar istilah al-bara'u. Al-wala artinya adalah cinta, al-bara'u artinya adalah benci. Al-wala artinya adalah memberikan pertolongan, memberikan kecintaan, dan al-bara adalah sebaliknya. Maka ma'asyiral muslimin, ketahuilah, kalau kita menengok kepada sejarah dulu, mereka para sahabat radhiyallahu an
adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang biasa berkelahi. Yang biasa berkelahi, yang biasa bermusuhan. Penduduk Madinah ketika mendengar siup-siup dari kejauhan akan datang seorang nabi baru yang bernama Muhammad, maka mereka bersumpah, kalau Muhammad, si nabi baru ini, bisa mendamaikan perselisihan, permusuhan yang ada pada mereka, dan diantaranya adalah pada kabilah besar Al-Aus wal Khazraj, maka pasti bukan agama ciptaan manusia. Maka pasti bukan agama ciptaan manusia, karena manusia sudah berusaha untuk mendamaikan dua kabilah besar ini dan tidak pernah kunjung damai. Hari ini mereka sepakat, besok mereka berkelahi. Hari ini mereka berdamai, minggu depan mereka bermusuhan kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika dakwah Rasulullah SAW sampai ke Madinah, ketika baginda Rasulullah SAW menginjakkan kaki di Madinah, ketika penduduk Madinah sudah banyak yang melafalkan dua kalimat syahadat, maka Rasulullah SAW ketika menginjakkan kaki pertama di Madinah, beliau membangun masjid yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW mendamaikan, menjadikan saudara antara Al-Muhajirin, para sahabat yang datang dari Makkah, dengan Al-Ansar, para sahabat yang asli Madinah, dipersaudarakan di antara mereka. Bahkan Rasulullah SAW mendamaikan antara penduduk asli Madinah yang sebelumnya hobinya berkelahi, Al-Aus wal Khazraj, didamaikan. Atas dasar apa mereka didamaikan? Atas dasar dua kalimat syahadat, tidak atas dasar yang lainnya. Bagaimana gambar-gambar mereka setelah mereka dipersaudarakan? Gambar-gambar mereka adalah terwujud dalam firman Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam agama ini semuanya, dan agar mereka tidak bercerai-berai. Udkhulu fis silmi kafatan wa la tatafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau masuk kepada agama ini semuanya, dan jangan engkau bercerai-berai. Setelah itu Allah susul dengan firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Wadhkur, dan ingatlah, kata Allah, ingatlah citra lama, nikmat Allah, ingatlah nikmat Allah. Nikmat apa ma'asyiral muslimin? Nikmat an-nutqu bisyahadataini, nikmat mengucapkan dua kalimat syahadat. Idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau berkelahi. Idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau bermusuhan. Idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya engkau saling mencaci dan sebagainya. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, setelah itu engkau menjadi bersaudara. Menjadi bersaudara setelah berkelahi, menjadi bersaudara setelah berselisih, menjadi bersaudara setelah bermusuhan, setelah masing-masingnya mengucapkan dua kalimat syahadat.
Setelah masing-masingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka bersatu. Di atas dasar apa mereka bersatu? Di atas dasar syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersatukan antara Aus dan Khazraj, dipersatukan antara Al-Muhajirin wal Ansar. Dan kisah banyak di antara mereka para sahabat. Seorang muhajir yang bernama Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansar yang bernama Sa'ad dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara baru ketika ketemu langsung menghadirkan sesuatu yang baru. Seorang yang bernama Sa'ad dari Ansar, dari Madinah, menyampaikan kalimat kepada saudara barunya, "Wahai Abdurrahman, saya adalah orang yang kaya raya di Madinah ini. Mari kita bagi harta kedua bagian dan ambil separuh untukmu." Ambil separuh untukmu. Kira-kira mungkin yang seperti ini kita laksanakan. Kita adalah orang yang kaya raya di Madinah ini. Ambil separuh untukmu. Dia sangat faham saudara barunya adalah hanya sepasang pakaian yang menempel. Dia meninggalkan semua yang dimiliki di Makkahnya. Ya, kira-kira mau dilanjutkan ceritanya? Karena kalau dilanjutkan banyak tersinggung ini. Dia bilang, "Wahai Abdurrahman, saya punya 2 istri. Silakan engkau lihat mana yang engkau kagumi, biar aku ceraikan dan silakan engkau nikahi." Ini cinta apa benci kira-kira seperti ini? Ini adalah gambar cinta yang ada pada mereka. Dan kisah-kisah yang lain yang menakjubkan. Ketika terjadi perang Khandaq kalau tidak salah, didapati banyak kaum muslimin yang terluka parah. Dan di antara mereka yang terluka adalah seorang keponakan dari seorang sahabat. Sahabat ini mencari keponakan yang terluka parah ini. Dan dia membawa air untuk sang keponakan. Dan katanya, kalau orang mau meninggal dunia itu berteriak ingin air, al-ma'u al-ma'u. Maka sang paman mencari keponakan dan didapati sang keponakan ini teriakan minta air. Maka air yang dibawanya hampir-hampir diminumnya. Tetapi kemudian terdengar teriakan si fulan yang lain, "Alma, alma, air, air." Maka sang keponakan berkata, "Wahai pamanku, jangan untuk aku air ini, kasihkan kepada si fulan saudaraku." Dibawa kepada saudaranya. Saudaranya mau minum, terdengar teriakan yang lain, "Alma, alma, jangan untuk aku air ini, kasihkan saudaraku yang ketiga." Ketiga mau dapat air, terdengar teriakan yang keempat, "Jangan untuk aku air ini, kasihkan kepada si fulan yang keempat," sampai kepada si fulan yang ketujuh. Dan ketika si fulan yang ketujuh mau meminumnya, terdengar teriakan si fulan yang pertama. Dibawalah, dan dia adalah sang keponakan sendiri. Dan sebelum diminumnya, dia sudah meninggal. Dia sudah syahid insyaallah. Ma'asyiral muslimin, gambar-gambar itu tertulis dalam sejarah. Bagaimana cinta hadir sesama mereka yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Jasad mereka walaupun berbeda tetapi adalah satu. Kata Nabi, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain.
saling menguatkan satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Apa yang sudah kita sampaikan semuanya tidak keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, sebelum barangkali kita akhiri liqa kita, majelis kita sampaikan penjelasan yang lebih rinci yang ditulis oleh mereka para ulama ketika mereka menjelaskan bagaimana harusnya kita menghadirkan cinta dan benci, bagaimana kita harusnya menghadirkan al-wala wal bara. Maka saya kira apa yang akan kita sampaikan sudah berulang-ulang tersampaikan. Sungguh pun untuk bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita dengar tidaklah sesuatu yang gampang. Ma'asyiral muslimin, merujuk firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina ikatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ikatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua kelompok minal mu'minina, dari orang mukmin, mereka disebut minal mu'minin, dua kelompok tersebut padahal ikatatalu, padahal masing-masing mereka saling membunuh. Dan kita tahu membunuh sesama muslim adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sibabu al-muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun atau kama qala. Saling mencaci itu adalah kefasikan dan membunuh adalah sebuah kekafiran. Tetapi makna kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, atau biasa disebut sebagai kufrun asghar, yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama. Wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, dan jika dua kelompok dari kalangan orang yang beriman yang mengucapkan dua kalimat syahadat masing-masingnya, ikatatalu, saling membunuh di antara mereka, fa aslihu bainahuma, maka kewajiban mukmin yang lain untuk mendamaikan keduanya. Mereka disebut mukmin padahal mereka saling membunuh. Mereka yang sudah saling membunuh, kewajiban yang lain untuk apa? Mendamaikan keduanya. Dan ini tidak mungkin kalau terjadinya pada orang-orang kafir. Tidak mungkin terjadinya kalau mereka semuanya itu adalah musuh-musuh Islam, tidak mungkin. Mereka adalah saudara-saudara kita. Kalau dua kelompok disebut mukmin karena keduanya saling membunuh, bagaimana kalau kemudian kesalahannya lebih kecil dari saling membunuh? Kalau dosa saling membunuh tetap mereka dikatakan mukmin dan kewajiban mukmin yang lain untuk mendamaikannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang lebih kecil dari itu?
buku sekalipun pulang masih ingat insya Allah. Al-wala'u wal bara'u inda ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah merupakan substansi daripada al-ukhuwah al-islamiyah, substansi daripada persaudaraan Islam kita. Ada 3. Yang pertamanya, man yuwala jumlatan, mereka yang kita berikan wala jumlatan sempurna, mereka yang kita berikan wala jumlatan full, tanpa ada bara sedikit pun, jumlatan penuh. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, man yubghadu jumlatan, mereka yang kita berikan kebencian jumlatan sempurna 100%. Yang ketiganya, man yuwala min wajhin wa yubghadu min wajhin akhar, siapa yang kita berikan wala sebagian dan siapa yang kita berikan bara sebagian yang lain. Siapa yang kita berikan wala sebagian dan kita berikan bara sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin, man yuwala jumlatan, siapa yang disebut dengan orang-orang yang kita berikan wala sempurna, sederhananya adalah semua kaum muslimin yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, yang telah bisa menghadirkan Islam semuanya, perintah-perintah Allah dikerjakan semuanya, larangan-larangan Allah ditinggalkan semuanya, tidak ada yang tersisa. Maka orang-orang yang seperti ini, kewajiban kita kepada mereka adalah memberikan wala jumlatan, memberikan wala sempurna, tanpa ada sedikit pun kebencian, kedengkian, permusuhan di hati kita. Siapa mereka? Mereka adalah yang pasti Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan setiap kita dan mereka yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah semuanya, yang Allah Subhanahu wa taala yang besar dan kecilnya. Silakan barangkali menilai sendiri. Menilai sendiri. Kalau ternyata nilainya tidak masuk, kita turunkan kepada yang kedua. Yang kedua, man yubghad jumlatan, mereka yang kita berikan kebencian sempurna 100%. Kalau hanya sampai kepada judulnya, saya kira kita akan kesulitan untuk menentukan siapanya. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas kafir, minal yahud wan nasara wal majus, dari orang-orang Yahudi, Nasara dan yang lainnya, dan orang-orang Islam barangkali yang jelas-jelas sudah dikufurkan oleh para ulama-ulama yang ada. Dia disebut muslim tetapi sudah dikafirkan oleh mereka para ulama kaum muslimin. Kalau yang pertama muslim sejati, yang kedua kafir sejati. Kafir sejati. Kalau kemudian kita yang pertama juga tidak, yang kedua juga tidak, kemudian kita berada di mana? Kita berada di yang ketiga barangkali. Dan yang ketiga adalah man yuwala min wajhin wa yubghad min wajhin akhar. Setiap kita dan mereka yang diberikan wala sebagian dan diberikan bara
hak sekaligus, dua kewajiban sekaligus. Diberikan kewajiban walaknya dan diberikan kewajiban baraknya. Diberikan walak sebatas nilai-nilai sunnahnya, diberikan barak sebatas nilai-nilai bid'ahnya. Diberikan walak sebatas ketaatannya, diberikan barak sebatas kemaksiatannya. Dan ini yang paling sulit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita yakin tidak ada kita yang maksum, kalau kita yakin tidak ada yang maksum, berarti pasti kita berdosa. Pasti kita terjatuh dalam kemaksiatan. Pasti kita terjatuh dalam bid'ah. Maka tidak karena bid'ah setitik menjadikan hilang sunnah sebelanga. Tidak karena kemaksiatan setitik kemudian hilang ketaatan sebelanga. Dihadirkan barak sebatas sunnahnya, sebatas bid'ahnya, kemaksiatan, kemungkarannya, dan diberikan walak sebatas ketaatan, kebaikan, sunnahnya dan sebagainya. Terkumpul pada seorang dua sikap sekaligus. Kalau yang pertama gampang, yang kedua tidak sulit, yang ketiga yang barangkali paling sulit. Kalau kita yang pertama tidak, dan kalau kita yang kedua juga tidak, berarti kita masuk kepada grup yang ketiga. Dan grup yang ketiga adalah man yuwala min wajhin wa yubghat min wajhin akhar. Mereka yang diberikan wala sebagian, wala dalam hal sunnah yang dimilikinya, dalam hal ketaatan yang dimilikinya, dalam hal kebaikan yang dimilikinya, dalam hal kemakrufan yang dimilikinya, dan diberikan bara'ah sebatas bid'ah, sebatas kemaksiatan, sebatas kemungkaran dan sebagainya. Maka untuk yang ketiga ini harusnya terukur. Kalau Islam itu 100 dan ternyata si fulan ini ada kejelekan 50, ada kebaikan 50, maka kita hadirkan bara'ah dia 50 dan kita hadirkan wala kepadanya 50. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak, tentu kita berikan wala yang lebih banyak. Dan ma'asyiral muslimin, kisah-kisah tentang bagaimana para ulama terdahulu di dalam menghadirkan wala dan bara untuk grup yang ketiga ini, masya Allah, sesuatu yang sangat-sangat nyaris tidak mungkin kita hadirkan hari ini, atau sangat jarang untuk kita bisa melaksanakannya. Khonifillah, kalau kita bicara ulama yang keras di zaman dulu, maka nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak lolos dari nama-nama yang ada. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini kerasnya hanya di buku, tetapi kalau sudah dalam mengamalkan bukunya tidak sekeras bukunya. Sementara kita hanya baca bukunya, tidak membaca bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menghadirkan mengamalkan isi dari bukunya tersebut. Dua kisah barangkali yang kita sampaikan berkenaan dengan sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada muslim yang terjatuh dalam kemungkaran, bahkan muslim yang terjatuh dalam perkara bid'ah. Diceritakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya, kita sebut barangkali kita punya musuh lah, musuh al-bid'ah, musuh yang sudah sangat pol-polan, yang meninggal. Maka beliau datang ke rumahnya, ke rumah keluarganya, dan sekaligus beliau katakan dia yang akan jamin istri dan anak-anaknya setelah wafatnya. Ini kepada orang yang kalau di buku itu terjadi perdebatan yang tidak berhenti antara beliau dengan si tokoh ahli bid'ah ini. Tapi ketika kemudian masuk kepada ranah bagaimana beliau mengaplikasikan cinta, cintanya bukan cinta
bagaimana beliau mengaplikasikan cinta sebagaimana mengaplikasikan benci, bukan cinta kamilan sebagaimana bukan benci kamilan, tetapi dihadirkan cinta pada waktunya dan benci pada waktunya. Kisah yang kedua, Syekhul Islam Taimiyah menulis sebuah kitab yang menunjukkan kesalahan jamaah sufiyah. Maka kemudian pimpinan sufi marah besar. Dia mengajak Syekhul Ibnu Taimiyah, dia mengajak murid-muridnya untuk menghadang Syekhul Islam Taimiyah. Dan benar, akhirnya pada waktu tertentu Syekhul Islam dihadang olehnya dan oleh murid-muridnya. Beliau dipukuli rame-rame. Dan setelah itu beliau ditinggal lari dalam keadaan pingsan. Murid-muridnya Syekhul Islam Taimiyah mendapati gurunya dizalimi, disiksa, disakiti, maka mereka para murid-muridnya juga mau balas dendam. Mau balas dendam atas perlakuan mereka kepada gurunya. Dan Syekhul Islam Taimiyah sudah melarangnya, jangan. Kalau apa yang mereka lakukan adalah karena kebenaran yang saya tulis, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelanya. Muridnya ternyata tidak kalah keras daripada kita. Maka walaupun telah dilarang oleh gurunya, mereka tetap mencari gurunya ini, mencari tokoh sufi ini. Sampai di semua rumah sudah diketok pintu, tidak ada yang tahu di mana si guru sufi ini berada. Kira-kira di mana Pak Heru? Bukan sembunyi di warung krempel, bukan. Ternyata guru sufi ini sembunyi di rumahnya Syekhul Islam Taimiyah. Ternyata si guru sufi ini sembunyi di mana? Di rumahnya Syekhul Islam Taimiyah. Dia berbuat salah betul, tetapi tidak menjadikan keluarnya dia dari agama, yang kemudian menjadikan sahnya kita menghalalkan darahnya dan sebagainya. Dan gambar-gambar seperti ini banyak tidak terhitung. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu di dalam mengamalkan al-wala wal bara sesama kaum muslimin. Ikhwani fillah, maka seorang muslim yang mencuri, ketika diputuskan oleh hakim untuk dipotong tangannya, itu adalah bukti bara kita kepada si pencuri tersebut. Dan negara mewajibkan mengeluarkan uang untuk menghidupi si pencuri ini, karena dengan itu dia sudah tidak bisa mencari nafkah. Maka dipotong tangannya karena itu wujud bara'ah, didatangkan rizki untuk dia karena itu adalah wujud wala. Dia mencuri bukan kafir, dia masih punya kebaikan yang lain termasuk keimanan yang diikrarkannya. Maka harus juga dihadirkan wala negara kepada si fulan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi, untuk man yuwala jumlatan barangkali gampang, sebagaimana man yubghad jumlatan juga tidak sulit. Yang paling sulit adalah man yuwala min wajhin wa yubghad min wajhin akhar. Berikan wala sebatas kebaikannya, ketaatannya, sunnahnya, diberikan barak sebatas kemaksiatannya, kemungkarannya, bahkan perkara-perkara bid'ahnya. Jadi untuk yang ketiga ini adalah harus terukur. Kita benci karena apanya dan kita cinta karena apanya. Ma'asyiral muslimin, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Kalau masih ada sisa beberapa menit mungkin Pak Budi, ya barangkali ada yang perlu didiskusikan, falyatafaddal masykura. Ya.
Ini ada pertanyaan. Bagaimana memahami hadis Islam terbagi 73 golongan, satu masuk surga dan yang lain finnar? Jazakumullahu khairan. Naam. Ikhwani fillah, kalau merujuk kepada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat al-yahud ala 71 firqah." Yahudi terbagi sudah kepada 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terbagi kepada 72 golongan. Wasataftariku, dan akan terpecah. Ketika di zaman Nabi belum terpecah. Wasataftariku ummati ala 73 firqatan. Dan umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida wa hiyal jamaah. Semua masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu, wa hiya al jamaah. Dan dia namanya al jamaah. Jadi yang lain wa hiya ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah yang ada pada mereka aku dan para sahabat-sahabatku. Kita baca sepintas sejenak. Nasara telah terpecah, Yahudi telah terpecah, dan umatku akan terpecah. Kalimat ummati menunjukkan mereka semua mukmin apa tidak? Mereka semua mukmin apa tidak? Mereka semua adalah mukmin. Kalau tidak, Rasulullah tidak hajat menyebut wasataftariku ummati. Umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Semua mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Rasulullah tidak menyebut siapanya. Rasulullah hanya menyebut bilangannya. Ketika hari ini di antara kita menyebut siapanya, siapa yang membebani kita dengan menyebut siapanya? Kan kadang kita hari ini berkata hadis ini lemah. Kenapa? Karena ternyata setelah kita selidiki, jumlah kaum muslimin sudah lebih 73. Maka kemudian kita katakan hadisnya lemah. Siapa yang minta kita untuk mencari? Akhirnya dicari semuanya. Yang tidak cuma dia sendiri saja, kan begitu. Jadi wasataftariku ummati, umatku. Berarti 73 ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedekatan masing-masing mereka dalam perkara agamanya sesuai dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua kulluha finnar. Semua mereka masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Berarti yang 72-nya adalah masuk neraka. Disebut kalimat masuk neraka tidak mengharuskan pelakunya kafir. Yang salah kalau72 finnar ini adalah berarti mereka kafir. Ini hadis saya sebut sebagai hadis pintar. Hadis pintar, hadis untuk bisa memukul siapapun yang ada di hadapannya. Maka jamaah di dunia manapun mesti punya hadis ini. Darul hadis sebagainya itu. Semua finnar illa wahidah, kecuali satu. Dan satu itu adalah al-jamaah. Ini hadis adalah nantinya dia kepada satu itulah ahlus sunnah wal jamaah. Yang maknanya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ar-ruju' ilal kitab wa sunnah ala ma fahimahu salaful ummah. Jadi 73 ini adalah semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka disebut finnar, maka siapa kita yang tidak masuk neraka? Siapa kita yang tidak masuk neraka? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kelaziman kebaikan adalah surga, kelaziman keburukan adalah neraka. Maka ketika kita kaum muslimin terjatuh dalam kemaksiatan, tentu nanti di hari kiamat masuk ke dalam neraka
dan dicuci di neraka itu, setelah itu baru dipindahkan ke surga manakala tidak ada pada kita kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya di masa-masa terakhir. Dan mereka dinamai sebagai ahlul jannah jahannamin, sebagai penduduk surga mantan-mantan neraka jahanam. Dicuci di neraka karena kemaksiatannya, dan ketika sudah habis maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka diselamatkan ke dalam surganya. Yang salah pada kita hari ini adalah hadis ini 73 golongan, yang lain 72, yang satu adalah saya. Akhirnya masing-masing menyebut yang pertama, masing-masing menyebut yang pertama. Maka kalau hari ini kita menyebut yang pertama dari yang 73, terus bagaimana di Saudi sana? Mereka-mereka para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, para imam-imam kaum muslimin dan sebagainya. Maka wallahu alam cara memahami hadis ini, 73 ini adalah semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai keislamannya berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari perintah, apa yang mereka lakukan dari larangan, yang mereka tinggalkan dari larangan. Ada yang paling tinggi, ada yang sedang, ada yang paling jelek. Tetapi semua mereka tetap masuk dalam kelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau pemahaman ini boleh kita pakai, maka 73 itu berarti saudara apa musuh? Ya, berarti kan kemana-mana kita dapat saudara. Yang ketaatannya bagus ya saudara, yang ketaatannya kurang ya saudara, yang ketaatannya sedikit juga saudara, yang banyak juga saudara. Ya cukup barangkali. Yang jamaah masjid At-Taqwa juga saudara, yang jamaah masjid sebelah juga saudara. Sehingga di mana-mana kita punya kesalahan mereka, kewajiban kita untuk mengingatkannya. Kekhilafan mereka, kewajiban kita untuk mengingatkannya. Jadi tidak sunnah setitik kemudian menjadi semuanya seakan-akan sunnah begitu. Jadi kita menilai sesuai dengan apa yang salah, apa yang bid'ah, apa yang ada pada mereka. Wallahu taala a'lam. Cukup barangkali Pak Budi. Ya, barangkali apa yang kita sampaikan cukup. Mudah-mudahan sedikit yang bisa tersampaikan bisa sebagai pencerahan pada setiap kita kaum muslimin dari apa yang bisa kita baca bersama dari penjelasan para ulama. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.